Seorang pria parubaya di kota Palembang Rabu siang tewas setelah ditikam oleh seorang buruh bangunan. Pelaku secara sadis menyerang korban berulang kali hingga tersungkur bersibah darah di tanah. Diduga pelaku yang memiliki utang dengan korban tidak terima saat ditagih. Penduduk di lorong Gaya Baru seberang Ulu 2 Palembang Rabu siang digemparkan dengan tewasnya Ibrahim di sebuah tanah kosong tidak jauh dari rumahnya. Tubuh pria berusia 65 tahun ini penuh dengan luka tikaman senjata tajam. Korban tewas diduga dibunuh oleh salah seorang buruh bangunan yang pernah bekerja di rumahnya. Polisi yang menghimpun keterangan sejumlah saksi menjelaskan penikaman terjadi saat korban bermaksud hendak menagih utang kepada pelaku yang tidak menyelesaikan pekerjaannya di rumahnya. Namun karena tidak terima, pelaku pun langsung mengambil sebilah pisau dan mengejar korban. Pelaku secara brutal menyerang korban hingga korban pun roboh bersimbah darah di tanah. Kronologisnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, korban menagih uang kepada pelaku. Pelaku ini kebetulan tukang yang mengerjakan perbaikan di rumah korban. Karena tukang tidak bisa mengembalikan uang, terjadi keributan, akhirnya terjadilah kejadian ini. Selanjutnya jasad korban dibawa polisi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan autopsi. Sementara pelaku yang diketahui identitasnya bernama Joko tengah dalam perburuan petugas lantaran melarikan diri usai kejadian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena masalah hutang piutang, nyawa seseorang bisa melayang begitu saja. Karena amarah dari pelaku yang ditagih utangnya kemudian berujung dengan tindakan yang tentu saja sangat disesalkan oleh pelaku mungkin. Ustaz, bagaimana Ustaz melihat ini dan bagaimana hukum Islam terkait utang piutang? Ya Mbak Utris, ini sesuatu yang tidak layak terjadi. Artinya hutang piutang itu kan antara dua belah pihak. Karenanya semua yang ada hubungan dengan dua belah pihak, maka berlakulah hak dan kewajiban. Hak seseorang untuk meminta uangnya, meminta hutangnya, sedangkan kewajiban yang berhutang adalah melunasi. Namun antara keduanya tentu harus dijalankan dengan baik, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik, atau juga ada tulis-menulis, ada catatan-catatan yang layak menjadi bukti hukum nanti. Ketika semuanya memahami hak dan kewajibannya, maka insya Allah semua tidak terjadi seperti yang kita saksikan ini. Karenanya Rasul SAW mengingatkan, seseorang yang berhutang dan dia ingin melunasi hutangnya, justru akan ditolong oleh Allah. Salasatun haqqun 'ala Allah aunuhu. Ada 3 orang yang Allah berkenan menolongnya. Seseorang yang ingin menikah, menjaga kehormatannya. Seseorang yang ingin melakukan tadi, melunasi hutang. Dan seorang budak yang ingin dimerdekakan. Namun, pada masa yang sama, ketika seseorang tidak mau membayar, melunasi hutangnya, justru Rasul SAW mengingatkan bahwa orang tersebut tidak layak untuk disolati. Masya Allah. Padahal solatnya orang untuk kita yang sudah meninggal dunia adalah ampunan dosa. Seolah-olah belum selesai dosanya diampuni oleh Allah karena dia belum melunasi kewajibannya, yaitu berhutang kepada sahabatnya dan saudaranya. Maka kedua belah pihak hendaklah memahami hak dan kewajiban karena ini babnya bab muamalah, interaksi antara satu orang dengan orang yang lain. Baik Ustaz, terima kasih penjelasannya.